Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Krisnawati dengan nomor NIM 102200019 yang menjelaskan tentang seputar sosiologi hukum. Materi yang pertama adalah pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu domain dari ilmu sosial yang menggabungkan dua pendekatan dalam setiap aplikasinya, yaitu dengan mempergunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi. Pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi bisa dapat disimpulkan bersama sebagai ranah untuk kedua disiplin tersebut, yaitu yang pertama masyarakat, lembaga, dan interaksi. Mempelajari sosiologi hukum, kita juga harus memahami kebermanfaatan yang salah satunya memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat, juga memilah-milih objektivitas dari sosiologi hukum, yaitu hukum dan masyarakat Indonesia. Materi yang kedua adalah sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Munculnya sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru. Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonialisasi Belanda atas negeri ini. Pendidikan tinggi hukum yang boleh dipakai sebagai lambang dari kegiatan kajian hukum baru dimulai pada tahun 1942. Kalau dikatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan disiplin yang relatif baru di Indonesia, maka hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Van Vollenhoven sudah sejak di awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Untuk kesimpulan awal, wacana hukum yang melibatkan pendekatan sosiologis sudah dimulai sejak sebelum didirikan lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaliknya, bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kedua-duanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diberlakukan, sehingga muncul istilah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam sosiologi hukum, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran saling berhubungan di dalam institusi. Aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum yaitu mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarianisme, aliran sosiologikal, jurisprudence, dan aliran realisme hukum. Yang keempat adalah paradigma dalam sosiologi hukum. Apa yang kita sebut sebagai paradigma telah mengalami proses berpikir secara metodologis keilmuan yang akan dibuktikan keterandalannya melewati ruang dan waktu. Sebagai bentuk pegangan dalam menganalisis, paradigma bukan merupakan hasil akhir, tetapi sebuah tawaran akademik yang memberikan jalan berpikir pada pengamat untuk mengevaluasi kembali pola pikir yang telah dianut orang banyak. Paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Sepanjang perjalanan umat manusia untuk terus berpikir, maka terbuka banyak sekali kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan setting sosial yang berbeda. Materi yang kelima adalah teori-teori sosiologi hukum. Teori strukturalisme adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tertentu, kemudian juga dasar masyarakat yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tetapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi dan dikungkung oleh struktur masyarakat, struktur mana terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad yang sekarang ini. Materi yang keenam ini adalah hukum dan solidaritas sosial. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanis untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanis lebih menekankan pada suatu kesadaran kolektif bersama, atau collective consciousness yang menyadarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata pada warga masyarakat yang sama.
Solidaritas mekanis merupakan sesuatu yang bergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola norma yang sama pula. Oleh karena itu, sifat individualitas tidak berkembang. Individual ini terus-menerus akan dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas. Yang terakhir adalah hukum dan perubahan sosial. Menurut Astrid S. Susanto, perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat yang sesuai bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabatnya. Kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.